Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin doanya, Nak. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, temukan ya nanti. Nah, itu. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Ade Chandra. Belum hadir ya. Adelia Yunita. Hadir, Bu. Adisa Sakira. Hadir, Bu. Ahmad Mufid. Hadir, Bu. Oke. Jadi masih ada beberapa teman lainnya yang belum masuk room meeting, mungkin terkendala jaringan ataupun yang lainnya ya. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Ya, Bu. Insyaallah. Oke. Sebelum ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu materi di minggu lalu kita mempelajari materi apa, Nak? Ukuran pemusatan data. Oke, jadi minggu lalu kita mempelajari materi ukuran pemusatan data mengenai median dan modus. Nah, untuk hari ini kita masuki materi ukuran penyebaran data. Yang kemarin pemusatan data. Jadi Bu tampilkan dulu materi kita hari ini. Muncul tidak? Sudah. Muncul. Oke, untuk hari ini kita memasuki materi ukuran penyebaran data. Sebelum ke materi, Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk tujuan pembelajarannya, menjelaskan pengertian dari ukuran pemusatan data, mengidentifikasi fakta-fakta dari ukuran penyebaran data, menentukan konsep dari penyebaran data, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyebaran data. Apakah di sini sudah pernah mendengar apa itu ukuran penyebaran data? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa itu ukuran penyebaran data, Nak? Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya. Oke, benar. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini Ibu ada gambar. Apakah yang dapat Anda lihat dari gambar di samping? Toko sepatu. Oke, toko sepatu. Ada lagi? Menentukan ukuran penyebaran data dari sepatu. Oke, bisa. Nah, tadi sudah dijawab temennya, toko sepatu sama menentukan ukuran penyebaran data dari toko sepatu. Nah, di sini dari gambar ini bisa kita ambil contoh sebuah toko sepatu olahraga di suatu daerah yang mengetahui bahwa rata-rata ukuran sepatu olahraga yang laris di toko tersebut adalah ukuran 40. Penjual sepatu tersebut tidak akan bertahan lama jika hanya yang terjual sepatu di tokonya itu berukuran 40. Walaupun dia mengetahui rata-rata ukuran sepatu pembeli tersebut ukuran 40, si penjual itu juga perlu mengetahui bagaimana datanya menyebar. Apakah datanya mendekati rata-rata atau menyebar merata.
Nah, jadi ukuran yang menentukan penyebaran data disebut dengan ukuran penyebaran data. Dapat disimpulkan dari contoh toko sepatu tadi, ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Sampai di sini paham mengenai pengertian ukuran penyebaran data? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan ya. Ukuran penyebaran data ini terbagi menjadi dua. Apa saja, ada yang tahu, Nak? Simpangan rata-rata, Oke, satunya? ragam dan simpangan baku. Oke, benar. Jadi ukuran penyebaran data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama simpangan rata-rata dan yang kedua ragam dan simpangan baku. Yang akan kita bahas hari ini mengenai simpangan rata-rata. Sebelumnya ada yang tahu apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya, Bu. Oke. Jadi simpangan rata-rata adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Sampai di sini sudah paham mengenai simpangan rata-rata? Paham, Bu? Paham, Bu. Oke, kalau paham kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Simpangan rata-rata dapat dirumuskan. Untuk simpangan rata-rata ini dibagi menjadi dua, ada data tunggal dan data berkelompok. Untuk rumus dari simpangan rata-rata ini ada yang ingin tanyakan, Nak? Tidak ya? Oke, kalau tidak ada yang ingin tanyakan, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke contoh 1. Pertama, kita akan menghitung rata-rata min dari data tersebut. Sama dengan 6,6. Berikutnya, kita akan menghitung simpangan rata-rata. Jadi, diperoleh simpangan rata-ratanya 1,4. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang ingin Paham, tanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Contoh yang kedua. Contoh yang pertama tadi untuk contoh data tunggal. Kalau yang ini contoh data berkelompok. Tentukan simpangan rata-rata data pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Oke, kita lihat jawaban, kita bahas jawabannya. Ada yang ingin tanyakan, Nak? Bu, yang 22 dikurang 33 itu, Bu. Ya, kenapa? Kan hasilnya kan min 11, Bu. Oke. 22 dikurang 33 hasilnya min 11, Bu. Kenapa ini tidak min? Itu ya pertanyaannya. Iya, Bu. Oke, karena ya benar 22 dikurang 33 itu hasilnya min 11. Jadi karena di sini mutlak, nilai mutlak dari min 11 itu hasilnya 11. Jadi tidak min lagi. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah bisa kita lanjut ke menentukan simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata data pada tabel di atas adalah, kita tulis dulu rumusnya. Jadi 188 dibagi 40 hasilnya 4,7. Jadi diperoleh simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 4,7. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah paham, Bu. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada soal. Tentukan simpangan rata-rata dari data pada tabel berikut. Silakan dikerjakan. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau sudah dikerjakan, kirimkan jawabannya di grup WA ya. Nanti kita bahas sama-sama di sini.
Baik, Bu. Iya, Bu. Oke, sudah ada yang mengirimkan tadi jawabannya di grup WA. Kita lihat ya. Ibu share dulu. Oke, di sini sudah ada temannya yang mengirimkan. Oke, kita ambil satu dulu ya. Tadi yang mengirimkan pertama Anggraini ya. Kita bahas punya Anggraini. Ini jawaban dari Anggraini. Tentukan simpangan rata-rata dari data pada tabel berikut. Coba Anggraini jelaskan, Nak. Ukuran 10 sampai 14. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi dapat 72 ini F dikali FI. Jadi nilai tengah dikali nilai frekuensi. 6 dikali 12 sama dengan 72. Oke, silakan dilanjutkan mencari nilai mutlak XI dikurang X bar. Itu nilai XI dikurang sama min, Bu. Oke, jadi benar ya. Selanjutnya FI dikali XI dikurang X bar. Yang lainnya ada yang bisa jelaskan? Atau kita lihat jawaban temennya yang satunya ya. Nah, atau kita pakai yang ini. Siapa yang jawaban siapa ini? Elda, Bu. Elda. Nah, coba jelaskan Elda. Atau yang lainnya ada yang bisa menjelaskan? Jelas ke yang 75,6 itu dapat dari mana, Ibu? Iya. Itu hasil dari XI dikurang X bar sama dengan 12 kan? Dikali FI yaitu 6, hasilnya 12,6 dikali 6. 75,6. Oke, 12,6 dikali 6. Jadi benar ya untuk ke bawahnya. Nah, tadi dapat 24,6 itu dari nilai minnya. Kemudian simpangan rata-rata nanti kalau Ibu kasih tugas, ditulis dulu ya rumusnya, Nak. Misalnya untuk mencari X bar itu rumusnya apa? Ya, Bu. Jadi simpangan rata-rata 274 dibagi 50 sama dengan 5,48. Benar jawabannya? Benar. Benar, Bu. Oke, jadi benar ya jawabannya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Sudah paham semua? Bu, insya Allah. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Oke, silakan Anggraini. Bisa disimpulkan bahwa ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-ratanya tersebut tidak representatif. Oke, benar Anggraini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita hari ini mempelajari materi mengenai ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai-nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Sini ukuran penyebaran data terbagi menjadi dua, ada simpangan rata-rata dan simpangan baku. Untuk minggu ini kita hanya membahas simpangan rata-rata. Oke, sampai di sini apakah sudah paham untuk pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, kalau sudah paham nanti tugasnya Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Silahkan dikerjakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Dan materi hari ini silahkan diulangi kembali di rumah.
dan dipelajari. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke simpangan baku, ragam atau varian. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada untuk pembelajaran hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Bu. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.